Betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kasih-Nya bagi setiap kita. Bahkan Dia rela memberikan nyawanya. Dia disalib untuk menggantikan setiap kita. Oh Yesus, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian ucapan syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kami hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Engkau juru selamat kami.
selamanya Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini berbicaralah atas setiap kami Tuhan, lewat renungan firman. Biar kami boleh menerima rema yang baru. Berikan kami pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Kerajaan Salib. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Filipi 2 ayat 1-11. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai pasal 16. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Filipi 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Setelah membaca teks ini, terdapat pesan Tuhan melalui firman-Nya yang patut diperhatikan dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan dalam ayat yang ke-1. Salah satu kecenderungan atau kepribadian orang-orang percaya kepada Kristus hendaknya saling menasehati, saling memberi penguatan atau penghiburan antara yang satu dengan yang lain, mempertahankan persekutuan dalam Roh Kudus, menjalankan kehidupan berdasarkan kasih mesra, dan berbelas kasihan antara yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti yang dilakukan Paulus ini terhadap warga gereja yang terdapat di Filipi. Sebagai rasul yang sedang membutuhkan penghiburan, penguatan, dan perhatian serius, Paulus tetap bersemangat untuk menunaikan tugas pengembalaan dari jarak jauh. Ketika menyampaikan firman Tuhan ini, Paulus berada dalam penjara di kota Roma. Ia tetap melakukannya, walaupun dari dalam penjara. Lalu yang kedua, menyempurnakan sukacita orang lain dengan sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam ayat yang kedua. Setiap orang akan lebih bersukacita, merasakan kedamaian dan nyaman jika setiap orang yang telah percaya kepada Kristus menjalankan kehidupannya dengan sehati, sepikir, sejiwa, dan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Siapa saja yang telah merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan membiarkan hatinya dikendalikan oleh kebencian, fitnah, dan balas dendam. Dalam penderitaan yang paling menyakitkan di kayu salib, Yesus Kristus tidak pernah menyampaikan perkataan umpatan atau hinaan atau fitnah saat terpampang di bawah terik matahari menyinari kepala yang dimahkotai tumbuhan berduri, tangan dan kaki yang terpaku, dan lambung yang tertusuk tombak. Justru Yesus berdoa bagi yang melakukannya, yakni, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Lalu yang ketiga, tidak mencari kepentingan diri sendiri dalam ayat 3a. Sejak penciptaan, sebagian hidup Adam disediakan untuk materi pengadaan Hawa. Sebagian bahan dasar Hawa berasal dari unsur kehidupan Adam. Bagaimanapun perkembangan zaman pada masa tertentu, hal yang sangat bertentangan jika terdapat manusia memiliki kecenderungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kecenderungan manusia dalam mencari kepentingan diri sendiri yang terus-menerus akan selalu bertentangan dengan firman Tuhan yang berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu yang keempat, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dalam ayat yang ketiga. Dalam memaknai ayat 3 ini, hendaknya memahami konteks teks ini terlebih dahulu, yakni nasihat untuk merendahkan diri terhadap setiap orang untuk bersatu dalam Kristus. Terdapat tabiat manusia dalam memandang sesamanya berdasarkan standar yang dimiliki dirinya sendiri. Jika hal ini yang terjadi, maka setiap orang memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Tetapi jika setiap orang berusaha memahami konsep diri orang lain,
sebagai manusia ciptaan yang segambar dengan Allah, menjadi makhluk mulia, berharga, dikasihi oleh Allah dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Diciptakan oleh Tuhan secara ajaib dan dahsyat dalam Mazmur 139 ayat 12. Jika setiap orang berupaya semaksimal mungkin untuk memandang setiap orang dari sudut manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, akan memunculkan kesadaran baru dalam kehidupannya untuk mencari jalan yang tepat menghargai sesamanya. Lalu yang kelima, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus dalam ayat yang kelima. Apakah manusia dapat memahami pikiran dan perasaan Yesus Kristus? Dari mana manusia untuk memahaminya? Dari penjelmaannya, pelayanannya, penderitaannya, dan kematiannya. Ia taat sampai mati. Inilah pikiran dan perasaan Yesus yang dapat dihayati oleh setiap orang. Jika bukan itu yang terdapat dalam pikiran dan perasaan Yesus Kristus saat diadili dalam peradilan yang paling tidak adil, Yesus akan berusaha untuk melepaskan dirinya, meronta-ronta, dan mencari pengamanan diri pada para malaikat. Yesus Kristus telah memberitahukan sebanyak 4 kali tentang penderitaan yang akan dialaminya. Tetapi Yesus setia untuk menjalankannya, karena ia memahami hanya melalui peristiwa ini, semua manusia berdosa memperoleh pengampunan untuk memperoleh keselamatan kekal. Lalu yang keenam, seperti Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dalam ayat yang ketujuh. Apa yang dimaksud dengan Yesus mengosongkan diri pada nats ini? Apakah mengosongkan diri berarti Yesus kehilangan keilahian? Jawabannya bukan. Mengosongkan diri artinya dari surga yang kekal datang ke dunia yang sementara. Dari surga yang mulia lahir di kandang domba yang hina. Dari kekekalan masuk ke dalam tubuh yang sementara. Oknum kedua, Allah Tritunggal menjelma menjadi manusia, menjalani hidup sebagai manusia, mengalami penderitaan manusia dan mati. Hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan manusia. Lalu yang ketujuh, taat sampai mati di kayu salib dalam ayat yang ke-8. Puncak dari pengosongan diri, Yesus adalah ketaatannya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Menyalibkan seseorang pada masa itu adalah bentuk penghinaan yang paling berat. Ketika disalibkan, Yesus tidak pernah memperlihatkan perlawanan untuk membebaskan dirinya. Yesus bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian, tetapi ia taat sampai pada hukuman yang paling berat, yakni hukuman mati. Lalu yang ke-8, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dalam ayat 10-11. Saat berada di tengah peradilan, semua pengunjung sepakat berkata, "Salibkan dia." Tetapi pada akhir zaman nanti, semua orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapapun akan menyampaikan pengakuan itu nanti. Tidak seorang pun nanti yang dapat membantah peradilan yang akan dilakukannya. Semua lidah akan mengakui Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini terdapat orang-orang yang bersikeras untuk menyatakan penolakan terhadap ketuhanan Yesus Kristus, pada masa yang akan datang, mereka akan ikut ambil bagian dalam ibadah pujian dan penyembahan terhadap Yesus Kristus. Inilah kerajaan yang paling besar sepanjang sejarah pemerintahan dunia, yang tidak akan pernah ditandingi oleh penguasa manapun, karena ketaatannya dalam menghadapi penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema bagi kami ya Bapa. Bagaimana Tuhan, kami mengakui bahwa hanya Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu mati di kayu salib ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusanmu bagi dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi setiap kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.